Kalau manusia tidak menggunakan akal ketika mencari sesuatu yang dituju, maka dia tidak akan bisa sampai. Tidak akan bisa sampai. Hanya orang gila yang bisa sampai kalau tanpa menggunakan akal. Iya, hanya orang gila yang bisa sampai kalau tanpa menggunakan akal. Jadi, yang namanya manusia yang masih normal, yang masih berpikir positif, maka dengan cara apapun, dengan metode-metode apapun itu, tidak akan bisa bertemu Tuhan, tidak akan bisa sampai pada penyaksian. Iya, tidak akan bisa sampai. Dikarenakan apa yang dimaksud dengan penglihatan itu, melainkan bisa dibuktikan. Melainkan bisa dibuktikan. Kalau tidak bisa dibuktikan tentang apa yang dilihat atau yang disaksikan, itu sama saja bohong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh alam. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Di video kali ini kita akan mencoba membahas masih tentang Tuhan bersifat laisa kamitslihi syai'un. Mungkin yang menonton video ini akan bertanya, mengapa saya selalu membahas tentang ayat laisa? Jadi begini, ayat Al-Quran laisa kamitslihi syai'un artinya adalah Tuhan itu tidak bisa diserupakan dengan sesuatu. Dia tidak bisa diserupakan dengan sesuatu. Kata sesuatu di sini, kalau menurut saya orang yang awam ini, setiap yang nyata, setiap yang tampak ataupun yang tidak tampak, itu tidak bisa diserupakan dengan Tuhan. Dia tidak bisa dilihat, tidak bisa dipikirkan, tidak bisa dipegang, tidak bisa dihayalkan, tidak bisa diimajinasikan, tidak bisa digambarkan, tidak bisa diperumpamakan. Bahkan Tuhan itu tidak bersuara dan tidak berhuruf. Jadi kalau Tuhan itu bersifat seperti yang saya katakan tadi, maka bisa dipastikan kalau menurut saya secara pribadi Tuhan itu tidak ada. Ya, dia tidak ada. Kenapa begitu? Kalau kata ada yang ada itu sekalipun tidak ada di suatu tempat, kalau yang ada itu ada, maka bisa digambarkan,
bisa diumpamakan, bisa dicontohkan. Itulah maksudnya daripada kata yang ada. Kalau menurut saya, jadi kata ada mesti bisa dilihat, bisa digambarkan, bisa dipikirkan, bisa dihayalkan, dan seterusnya. Tapi kan ayat Laisa ini dengan tegas, dia tidak bisa diserupakan dengan sesuatu apapun bentuknya. Berarti kalimat ini kalau ditarik kesimpulan, maka Tuhan itu tidak ada. Iya. Kemudian dalam konsep ketauhidan, yang ada itu pada hakikatnya tidak ada. Karena kenapa? Karena sesungguhnya yang ada itu sumbernya dari yang tidak ada. Nah, kalau yang ada itu sumbernya dari yang tidak ada, lalu siapakah yang dikatakan yang tidak ada itu? Jadi, kalau yang ada ini hakikatnya tidak ada, sedangkan yang tidak ada itu adalah sumber dari segala yang ada, maka sesungguhnya kehidupan yang nyata ini, apa yang kita lihat secara fisik terlihat ada dan nyata, menurut pandangan secara hakikat tidak pernah ada. Ya, jadi yang ada itu adalah kekosongan, kehampaan. Jadi kalau yang ada itu adalah kekosongan, hanyalah kehampaan, bagaimana mungkin ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa Tuhan itu bisa dilihat? Bagaimana mungkin pemikiran seperti ini mengatakan bahwa Tuhan yang bernama Allah itu bisa dilihat? Ini kan pemikiran yang kacau. Kacau kalau pemikiran seperti ini. Kalau menurut saya memandang seperti itu. Bagaimana mungkin Tuhan yang bersifat laisa kamitslihi syai'un itu bisa dilihat? Apalagi bisa bertemu wajah dengan dirinya. Pakai logika. Jangan asal ngomong. Sekalipun akal manusia itu, kalau dipandang dalam konsep ilmu makrifat, adalah sebagai pembatas, adalah sebagai dinding ketika manusia mencari Tuhannya. Akan tetapi dengan akal pikiran, dengan akal itulah manusia itu akan dihantarkan kepada sesuatu yang dituju. Bagaimana mungkin bisa sampai kepada sesuatu yang dituju kalau tanpa akal? Kalau tanpa kekuatan akal, bagaimana mungkin manusia bisa sampai kepada sesuatu yang dituju itu? Kalau manusia
tidak menggunakan akal ketika mencari sesuatu yang dituju, maka dia tidak akan bisa sampai. Tidak akan bisa sampai. Hanya orang gila yang bisa sampai kalau tanpa menggunakan akal. Iya, hanya orang gila yang bisa sampai kalau tanpa menggunakan akal. Jadi, yang namanya manusia yang masih normal, yang masih berpikir positif, maka dengan cara apapun, dengan metode-metode apapun itu, tidak akan bisa bertemu Tuhan, tidak akan bisa sampai pada penyaksian. Iya, tidak akan bisa sampai. Dikarenakan apa yang dimaksud dengan penglihatan itu, melainkan bisa dibuktikan. Melainkan bisa dibuktikan. Kalau tidak bisa dibuktikan tentang apa yang dilihat atau yang disaksikan, itu sama saja bohong. Omong kosong itu. Itu omong kosong. Kalau ada yang mengatakan bahwa Tuhan yang bersifat laisa itu bisa dilihat dan bisa disaksikan. Ini Al-Quran yang bicara. Ayat Al-Quran yang berbicara. Sebagai Muslim, Al-Quran itu adalah pedoman, adalah petunjuk. Al-Quran adalah wahyu. Al-Quran adalah firman yang kebenarannya diakui dan tidak akan bisa terbantahkan. Allah Tuhan yang Maha Kuasa itu, yang berbeda dengan makhluk itu, dibentengi dengan kalimat atau ayat laisa kamitslihi syai'un. Karena kenapa? Agar manusia tidak menyekutukan Tuhan, agar manusia tidak menjadikan manusia sebagai Tuhan. Kiranya apa yang menjadi pembahasan pada video kali ini, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, dijauhkan dari segala mara bahaya, dimudahkan dari segala urusan, serta semoga kita selalu berada di jalan yang diridhoinya. Demikian, bila bermanfaat disimpan, dan bila tidak, lupakan. Karena kebenaran yang hakiki itu hanyalah milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa semata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.